network dengan local area network. Nah, apabila local area network itu hanya ada pada beberapa komputer terhubung satu sama lain, ya dalam satu ruangan, ya itu namanya local area network. Akan tetapi apabila dalam hal ini berbeda topografi, ya berbeda ruangan, gitu ya, maka namanya adalah wide area network. Dan hubungan antara local area network dan juga wide area network itu terhubung ya dengan adanya jaringan telepon, ya. Nah, jaringan telepon. Dan jaringan telepon ini, gitu ya, itu sebagai penghubung, ya, penghubung ke mana antara satu komputer satu dengan komputer lainnya, ya, atau dengan satelit, gitu ya. Nah, jadi itu melalui apa? Yang namanya melalui fiber optik, ya, dan juga microwave radiation. Nah, hal inilah menjadi dasar, ya. Artinya peranan server, peranan local area network, dan juga wide area network ini berperan besar dalam pengelolaan database, ya. Nah, sehingga pada isu-isu akuntansi dewasa ini, ya, isu database itu berkaitan dengan yang namanya organizational model, kemudian juga bisnis strategis, ya, kemudian juga masalah hardware dan software infrastruktur, serta integrasi dengan ERP system. Nah, jadi di sini ya isu-isu besar yang utama dalam hal ini terkait dengan masalah hubungan antara pelanggan dan juga supplier, gitu ya. Bagaimana pelanggan yang jumlahnya ribuan, malah jumlahnya puluhan ribu, ya, ratusan ribu, malah jutaan orang pelanggan, dan juga suppliernya beberapa ribu, dengan identifikasi barang yang identifikasi khususnya cukup banyak, gitu ya. Nah, ini terhubung, ya, terhubung satu sama lain, ya, yang nama sistemnya namanya disebut dengan demand chain management, gitu ya. Jadi demand chain management di sini dikelola, ya, oleh database, gitu ya, meliputi sistem customer relationship management, ya, sistem hubungan pelanggan, sistem permintaan, sistem order, kemudian sistem penentuan produk dan juga merek, dan juga channel management, gitu ya. Begitu juga area keuangan dan akuntansi, gitu ya. Area keuangan dan akuntansi juga ini bagian dari meta isu, gitu ya. Itu meta isu yang besar sebagai integrasi dengan ERP. Apa itu ERP, gitu ya? Enterprise Resource Plan, gitu ya. Jadi menyatukan beberapa modul-modul akuntansi, apakah modul keuangan, apakah modul sumber daya manusia, apakah modul produksi, ataukah modul lainnya, itu terhubung satu sama lain, ya, terhubung satu sama lain dengan banyak pelanggan dan juga dengan banyak supplier, gitu ya. Nah, ini isunya. Jadi lingkup database yang lebih luas lagi, ya, ini kita bahas, gitu ya. Jadi kalau bicara ya finance and accounting, ya financial reporting, internal control, ya cost accounting, ya treasury function, gitu ya. Dan dengan kata lain, ya database itu penggerak, ya, penggerak dari namanya TPS, ya, Transaction Processing System. Apakah siklus pendapatan, ya, apakah siklus pengeluaran, ya, SIA itu kan gitu, ya, subsistemnya meliputi siklus pendapatan, ya, siklus pengeluaran, siklus konversi, siklus buku besar, ya, siklus keuangan, dan juga aspek pengendalian, keamanan, dan juga aspek audit, gitu ya. Nah, ini semuanya merupakan bagian dari isu dari siklus akuntansi. Jadi semuanya di sini adalah sudah berbasis web, gitu ya. Artinya berbasis internet. Ya, berbasis internet karena apa? Ya karena adanya jaringan tadi, gitu ya. Ada database yang lebih luas tapi tidak nampak, ya, tapi bisa terhubung satu sama lain dan juga bisa menghubungkan beberapa sub sistem yang ada, ya, pada bagian akuntansi. Nah, inilah yang dikatakan dengan evolusi, ya, bahwasanya ilmu akuntansi itu ya tidak bicara skop yang lebih kecil lagi, ya, tidak hanya bicara debit dan kredit, ya, tetapi bagaimana koneksinya ke pelanggan, ya, dan juga kepada supplier. Ada yang mau diskusi? Silakan. Cukup jelas, ya? Oke, ya. Ini nanti saya buat video, gitu ya. Nah, berikutnya kita akan lihat, ya, bagaimana
yang isu terkait dengan artificial intelligence. Nah ini ya, isu artificial intelligence. Nah, kenapa isu artificial intelligence ini begitu penting? Ya, karena sekarang pada era cloud computing, gitu ya, bahwasanya semua digerakkan oleh mesin, gitu ya, oleh robot, sehingga peranan manusia itu lebih minim, gitu ya. Nah, itu yang dikatakan dengan artificial intelligence. Artinya robot yang menyerupai kecerdasannya dengan seperti manusia. Nah, sekarang bagaimana artificial intelligence itu di dalam ilmu akuntansi, gitu ya. Nah, jadi artificial intelligence itu di dalam ilmu akuntansi berdasarkan dari survei lembaga konsultan ya yang namanya Accenture, di mana otomatisasi, kemudian juga mini bot, kemudian machine learning dan juga adaptive intelligence itu merupakan bagian yang tak terpisahkan ya dari tim keuangan ya yang begitu cepatnya ya. Jadi siapa yang mau ingin meninggalkan mesin rekonsiliasi bank, maka dalam hal itu nanti semuanya akan terdigitalisasi, gitu ya. Artinya peranan mesin. Jadi meskipun mesin dalam hal ini bekerja ya untuk untuk profesional accounting, tetapi dalam hal ini di masa yang akan datang, dengan kata lain, maka peranan akuntan itu juga bisa bisa berkurang gitu ya karena adanya digantikan oleh yang namanya mesin. Nah, ini risetnya Accenture ya. Nah, ini kita lihat bagaimana kondisi industri pada saat ini gitu ya, model bisnis saat ini gitu ya. Di tahun 2015 dengan 2017 itu isinya adalah energi baru gitu ya. Bagaimana menemukan energi baru, kemudian terkait dengan yang namanya internet ya, kemudian juga teknologi manufaktur, kemudian juga terkait dengan masalah keagenan ya, kemudian juga etika pelanggan gitu ya, dan juga emansipasi wanita ya. Tahun 2018 sampai 2020 bukan lagi itu isunya, tapi isunya adalah robotik ya, robot dan juga autonomous gitu ya, transport yang bergerak secara otomatis gitu ya. Dan juga penggeraknya bernama artificial intelligence atau kita terjemahkan dengan sebutan kecerdasan buatan ya. Dan juga isu bioteknologi gitu ya. Nah, jadi artificial intelligence kita definisikan di sini itu adalah suatu teknologi gitu ya. Satu teknologi di mana peranan dari komputer dalam pengambilan keputusan akan menggantikan peranan dari manusia. Nah, itulah yang namanya artificial intelligence. Ya. Hal ini ditunjukkan di dalam model pembelajaran mesin yang secara progresif itu berkembang pesat dalam mendukung pengambilan keputusan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi gitu ya dalam berbagai dalam berbagai bahasa dan juga dalam berbagai suara gitu ya. Nah, seperti di testimoninya Isaac Asimov, dia menyatakan ada 3 hukum untuk robot ya, di mana robot itu not injure of human being ya. Jadi tidak sebijak manusia. Ya kan? Akan tetapi akan dapat menggantikan peranan manusia. Nah, itu memang robot gitu ya, karakteristik robot gitu ya. Dia nggak bisa seperti manusia. Bisa punya rasa, bisa punya perasaan ya, tetapi akan menggantikan peranan manusia gitu ya. Dan robot tersebut gitu ya, itu akan memberikan ya apa yang sudah dikerjakan oleh manusia. Nah, itu ya hukumnya. Dan juga robot akan melindungi dan juga bekerja memproteksi tanpa memandang bulu ya, not conflict with the first and the second law gitu ya. Terkait dengan masalah aturan yang pertama dan juga aturan kedua, yang namanya juga robot ya. Kemudian dalam current status accounting pada saat ini gitu ya, banyak industri gitu ya. Ya, banyak industri itu tidak terlalu inovatif. Ya, di mana terutama industri akuntansi gitu ya, bidang akuntansi gitu ya, itu nggak terlalu
inovasinya nggak terlalu tinggi disebabkan karena apa? Ya karena kita ilmu akuntansi itu hanya menjalankan yang namanya double entry bookkeeping, ya, sistem pembukuan berpasangan, di mana semua proses pencatatan untuk menghasilkan laba atau rugi. Dalam hal ini akan apa ya? Akan menimbulkan bisnis dan juga rantai nilai e-commerce, gitu ya. Dan itu sudah berlangsung 500 tahun, gitu ya. Jadi pekerjaan yang setiap berulang itulah ilmu akuntansi, ya, menjurnal itu kan berulang, ya. Maka dalam hal ini artificial intelligence itu akan diterapkan di dalam ilmu akuntansi, ya. Ini harus kita sadari ya dari awal. Ya, perkembangan database itu skala kecil, ya, tapi skala besarnya sudah artificial intelligence. Ya, kenapa? Ya, setiap prosedur administrasi, nah itu bisa semuanya digantikan oleh robot, gitu ya. Dan juga setiap proses menghandle data itu juga akan nantinya digantikan oleh robot. Nah, ini akan kita lihat diterapkan ya pada artificial intelligence dalam bidang akuntansi dan juga bisnis. Ya, artinya tugas-tugas keadministrasian itu akan hilang ke depan. Ya. Nah, di mana robot ini yang dikatakan oleh robotic processing automation itu bekerja ya berdasarkan kode komputer, gitu ya. Bekerja berdasarkan kode komputer, kemudian juga program yang dilakukan oleh manusia itu akan digantikan, yang sifatnya secara berulang-ulang, gitu ya. Jadi kalau kita lakukan itu berulang, ya misalkan hari ini menjurnal kas, gitu, besok juga menjurnal kas. Nah itu sistem itu selama berikutnya bisa digantikan oleh sistem, gitu ya. Dan juga fungsi silang dan juga fungsi makros, gitu ya, itu juga akan digantikan oleh robot. Namanya disebut dengan robotic process automation. Jadi robotic process automation itu adalah suatu teknologi terapan di mana karyawan dalam suatu perusahaan itu mengkonfigurasikan komputer, software, dan juga robot dan menginterpretasikan aplikasi itu di dalam suatu transaksi dan memanipulasi dan juga mengkomunikasikan secara digital, gitu ya. Dan ini kita lihat pola kerja robot ya. Jadi pola kerja robot sifatnya adalah ada yang mengendalikan ya, robot controller namanya. Jadi robot controller itu ya manusia juga ya. Jadi yang selama dia berkaitan dengan pekerjaan pengembangan ya, pekerjaan teknis gitu ya, itu semuanya bisa digantikan oleh robot ya. Begitu juga kegiatan bisnis juga digantikan oleh robot gitu ya. Nah, begitu juga beberapa fungsi-fungsi yang bisa dirobotkan. Di antaranya bagian penggajian ya di bagian apa ya, manajemen data pelanggan ya, kemudian manajemen klaim, kemudian sistem aplikasi menelusuri ya, masalah piutang ya, masalah pengadaan. Itu semuanya bisa digantikan oleh yang namanya robot gitu ya. Begitu juga fungsi dengan pelanggan ya, penagihan ya, kemudian juga klaim ya, kemudian order, itu semuanya bisa digantikan oleh yang namanya robot gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain, artificial intelligence ini sesuatu hal yang menarik ya. Menarik ya, dalam hal ini terkait dengan masalah database dan juga keahlian IT yang dalam hal ini secara spesialisasi dapat bekerja di bidang apa ya, secara langsung dan juga masuk pada kelompok-kelompok kelas tersebut gitu ya. Jadi kedepannya ya perusahaan kecil ya itu yang tidak punya sumber daya yang besar seperti dengan perusahaan besar itu akan mengembangkan artificial intelligence miliknya ya. Tetapi dikecualikan bahwasanya teknologi itu dapat digunakan dalam beberapa tahun dan juga kemudian hadir di sini ya. Nah, ini kalau kita lihat beberapa studi kasus ya dalam hal ini seperti OneUp ya, QuickBook Online, Sage, Xero. Nah, di sini semuanya adalah ya yang disebut dengan Accounting Automation Index yang mengevaluasi ya keakuratan artificial engine secara otomatis mengakui proses transaksi ya yang terkait dengan bank dan juga melakukan apa ya koreksi ya terkait dengan koreksi yang dibutuhkan. Nah, jadi memang aplikasi ini semuanya bisa mengkoreksi pekerjaan manusia ya. Nah, itulah ya ke depan kita lihat
ya, yang mana dikatakan dengan artificial intelligence ya, dalam lingkup yang lebih luas ya, bicara database yang lebih luas gitu ya, yang namanya artificial intelligence. Ya. Baik, silakan. Ada yang mau kita diskusikan, adik-adik sekalian? Cukup jelas ya? Udah? Jelas, Pak. Nah, jelas ya. Baiklah, kalau cukup jelas, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita